Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan baik, sehat, lancar, dan tentunya tetap produktif dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Anda telah bergabung di acara InfoBrand Talk bersama kami mengikuti acara InfoBrand Talk dan Franchise Talk pada sore hari ini. Saya Susilowati tentu sangat senang memandu acara talk show pada kali ini untuk 1 jam ke depan, membahas apalagi yang paling menarik kalau bukan kita membahas tentang peluang bisnis di era new normal. Franchise Talk merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh franchiseglobal.com dan YouTube channel InfoBrand TV. Melalui program ini, kita akan berbincang santai, Bapak Ibu, seputar tentang franchise and business opportunities, di mana peluang bisnis dengan konsep franchise, lisensi, dan kemitraan tentu kita tahu tetap tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan di masa pandemi, bisnis franchise, lisensi, dan kemitraan mampu bertahan terlebih di masa new normal saat ini. Banyak dari masyarakat yang ingin memulai bisnis waralaba. Kita tahu bahwa ketika kita ingin memulai usaha tanpa pengalaman bisnis di bidang tertentu, maka pilihan paling menarik adalah membuka usaha dengan pola atau konsep franchise, lisensi, atau kemitraan. Dengan konsep tersebut, diyakini bahwa kita, penerima waralaba atau mitra yang tidak memiliki pengalaman, tidak perlu untuk memulai usaha dari nol, melainkan sudah ada brand, sudah ada produk, sudah ada sistem, hingga support berkelanjutan yang diterima oleh mitra. Kami sangat yakin konsep peluang bisnis franchise, lisensi, dan kemitraan sangat memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian bangsa kita saat ini. Terlebih, konsep peluang usaha ini mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit tentunya jika kita lihat dari keseluruhan outlet yang berkembang di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan berapa tenaga kerja yang terserap di industri ini. Bapak Ibu, Franchise Talk akan menghadirkan para pelaku usaha yang menggunakan konsep waralaba. Saya akan berbincang-bincang dengan mereka seperti saya ingin mengetahui seperti apa prospek mereka, bagaimana mereka menjalankan pola waralabanya, seperti apa peluang waralaba yang mereka tawarkan kepada masyarakat umumnya. Sehingga kita tahu bahwa Bapak Ibu akan menerima informasi secara komprehensif tentang waralaba yang akan dipilih atau akan dijalankan. Tentu acara ini Franchise Talk akan live via Zoom dan live streaming melalui InfoBrand TV. Saya harap Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada acara sore hari ini, jangan lupa mensubscribe channel YouTube InfoBrand TV. Subscribe itu gratis ya Bapak Ibu, karena banyak sekali konten-konten yang menarik di InfoBrand TV. Di antaranya ada bisnis, branding, dan marketing, dan banyak lagi konten-konten lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat dan membantu dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu ke depannya. Oke, tanpa membuang waktu panjang ya, kita tadi sedikit agak delay waktunya karena memang biasa kalau di kondisi seperti ini terjadi kesalahan teknis sudah hal yang biasa. Ya, pada tema kali ini saya akan mengangkat satu tema potensi bisnis waralaba di masa new normal. Tentu saya tidak akan sendiri, Bapak Ibu, membahas peluang tersebut. Saya akan ditemani oleh narasumber yang tentunya expert di bidangnya, sudah cukup proven dalam menjalankan bisnisnya. Tapi sabar, saya akan perkenalkan beliau. Sebelum itu, Bapak Ibu, saya tahu kita akan membahas mengenai peluang bisnis laundry. Kita tahu bahwa laundry sudah terbukti sebagai bisnis yang berkembang dan sustain, Bapak Ibu. Tentu kita lihat dari
kesibukan masyarakat, terutama di perkotaan, ditambah lagi dengan berkembangnya industri fashion serta tuntutan masyarakat untuk tampil dengan pakaian bersih, rapi, wangi, merupakan faktor yang mendukung bisnis laundry ini tetap menjadi bisnis yang menarik untuk dipilih, untuk dijalani, meskipun kita tahu bahwa bisnis tidak ada yang mudah, pasti ada proses untuk menuju kesuksesan. Nah, bahkan di masa pandemi, bisnis laundry ini mampu bertahan di kondisi krisis yang saya pikir semua bisnis kena dampak, tapi di bisnis laundry ini tetap mampu bisa bertahan melewati krisis ekonomi masa pandemik. Ini menjadi salah satu alasan yang kuat untuk Bapak Ibu menggeluti bisnis ketika ingin mencari peluang bisnis, salah satunya bisa memilih bisnis laundry. Jadi saya melihat bahwa ada potensial, ada prospek bisnis yang kita bisa dapatkan melalui bisnis laundry. Di kondisi yang saya tahu bahwa kita tahu bahwa di bisnis laundry ini juga sangat ketat persaingannya, cukup kompetitif. Jadi banyak sekali baik dia dengan pola franchise maupun dia dengan merek sendiri ya, secara konvensional pengembangan bisnisnya itu pun juga turut bertumbuh ya, sehingga mewarnai maraknya pemain bisnis laundry. Nah, bagaimana pengelolaan bisnis laundry yang sustain dan terus berkembang? Ini tentu harus dipelajari secara teknis dan strategisnya. Sebaiknya bagi yang baru dan akan terjun ke bisnis laundry, mempelajari terlebih dahulu tentang bisnis ini. Atau lebih baik ya salah satunya adalah bergabung dengan bisnis laundry yang menggunakan konsep waralaba. Nah, narasumber saya ini adalah perusahaan atau merek franchise yang berhasil mengembangkan dengan konsep franchise-nya hingga sudah 25 tahun. So, tanpa berlama-lama telah bergabung bersama kami, bersama kita semua, Ibu Ana Yulianti. Beliau sebagai Direktur Melia Laundry. Bersama kita semua sudah bergabung, kita akan sapa. Halo, selamat sore Bu Ana. Selamat sore Bu Susi. Oke, Bu Ana, selamat sore. Kita akan, Bapak Ibu, sebelum kita mulai bincang santainya ini, kita akan simak video berikut ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di Franchise Talk. Hingga akhir acara akan ada 5 buku menarik untuk Anda sebagai penanya terbaik. Kita simak VT berikut ini. Info Brand TV kali ini menghadirkan Franchise Talks, sebuah program talk show bincang-bincang peluang bisnis waralaba bersama host Susilowati Ningsih. Franchise Talks kali ini mengetengahkan sebuah tema potensi bisnis laundry di masa new normal. Hadir pula tamu spesial yang akan menjadi narasumber, yaitu Ana Yulianti, Direktur PT Pilar Melia Utama. Ana Yulianti akan mengupas tentang prospektif peluang waralaba Melia Laundry. Melia Laundry merupakan pelopor franchise atau waralaba laundry di Indonesia. Di bawah payung PT Melia Pilar Utama, Melia Laundry mampu berkembang menjadi top leader waralaba laundry di Indonesia. Baik laundry satuan dengan brand Melia Laundry and Dry Cleaning, Melia Laundry Hotel, maupun laundry kiloan dengan brand Laundry on Kilos. Selama 25 tahun, Melia Laundry telah membuktikan sebagai waralaba laundry yang proven. Bahkan di masa pandemik yang penuh krisis, Melia Laundry tetap eksis dengan pelayanannya yang paripurna. Melalui sistem peluang usaha waralaba yang ditawarkan, kini Melia Laundry telah hadir dan berkembang di berbagai kota di Indonesia. Tercatat hingga saat ini Melia Laundry telah memiliki 75 workshop
dan 600 kantor dan agen yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bagaimana peluang bisnis laundry di masa new normal? Seperti apa peluang bisnis waralaba yang ditawarkan Melia Laundry? Selamat menyimak Franchise Talks. Oke, baik Bapak Ibu, kita telah menyimak secara bersama video profil Melia Laundry. Narasumber saya yang sangat luar biasa. Saya kenal beliau itu dari tahun 2006. Dari tahun 2006 sampai hingga hari ini relation cukup baik dan bisnisnya jika diperhatikan, diamati terus tumbuh dan berkembang. Terbukti beberapa pengembangan outlet akan ada di beberapa kota menjadi target beliau sebagai proses pengembangan di Melia Laundry. Di mana Melia Laundry sudah terbukti proven Bapak Ibu sebagai waralaba laundry selama 25 tahun. Bahkan di masa pandemi dan new normal saat ini, Melia Laundry masih eksis dengan pelayanannya yang paripurna, baik terhadap konsumen maupun mitra-mitra waralabanya. So, selanjutnya mari kita simak Bapak Ibu presentasi tentang Melia Laundry dari Ibu Ana Yulianti. Nanti setelah presentasi kita akan berbincang santai, kita akan tanya jawab seperti apa potensi dan peluang yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil sedikit manfaatnya. Bahkan jika berminat ingin menjadi mitra dari Melia Laundry, Anda bisa sampaikan melalui via chat maupun menghubungi nomor telepon dari Melia Laundry itu sendiri. Silakan. Halo Bu Ana. Ya, Bu Susi. Sudah siap Bu Ana untuk menyampaikan materinya? Oke. Oke, baik. Bapak Ibu silakan menyimak dan inilah Bu Ana dalam presentasinya Melia Laundry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah saya Ana Yulianti. Saya Direktur Melia Laundry Group. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai profil Melia Laundry di mana peluang bisnisnya di masa new normal. Oke, profil Melia Laundry kita pada tanggal 9 Maret 96 Melia Laundry berdiri dan setelah 8 tahun dengan perkembangannya waktu kami ingin mengembangkan workshop Melia ini menjadi waralaba atau lebih kerennya disebut dengan franchise. Yaitu pada tahun 2004 Melia Laundry kami franchise-kan. Franchise yang pertama dulu adalah di Solo dan Jakarta Selatan. Nah, itu dulu masih awal-awalnya kita. Itu dari 2004 sama 2006. Nah, sampai saat ini Melia sudah memiliki 75 workshop dan 600 counter atau agen. Nah, 75 workshop ini adalah yang ada mesin-mesinnya. Kalau counter sama agen itu hanya backup point-nya Bapak Ibu. Kami mempunyai visi yaitu menjadi model perusahaan yang kuat berbasis entrepreneurship yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Dengan moto kami, we serve your better, di mana kami akan melayani lebih baik. Misi kami adalah menjalankan mengembangkan usaha dan dry cleaning di seluruh Indonesia. Dan tujuan daripada Melia Laundry adalah melalui franchise ini diharapkan dapat menjadi sebuah usaha jasa laundry yang berkembang di seluruh Indonesia. Dan yang jelas Bapak Ibu, memperluas lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Konsep dasar dari Melia Laundry yaitu
perawatan dengan teknologi terbaru dan modern yang mampu merubah menjadi lebih bersih. Pakaian kotor menjadi lebih bersih, trendy, anggun, dan elegan. Sehingga si pemakainya menjadi lebih percaya diri. Nah, karena kami juga sudah 25 tahun berkecimpung di dalam Melia Laundry ini, pastinya kami juga banyak award-award yang kami dapatkan. Pertama kali kami dapat award di tahun 2006. Saat itu kami mendapatkan The Excellent Franchise Business Concept. Waktu itu yang dilombakan dari 19 konsep yang kita ajukan, itu 8 lolos. Jadi waktu itu kami dapat Excellent Franchise Concept. Pada tahun 2009 kita menjadi 30 top franchise se-ASEAN versi majalah franchise dan Asosiasi Franchise Indonesia. Masih ada beberapa award lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan di tahun 2016 kami dapat dari Kementerian Perdagangan Indonesia kategori waralaba utama. Dan di tahun 2018, nah ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kami dapat award karena kita sudah proven. Nah, ada beberapa award lagi, tapi kemarin di tahun kalau nggak salah 2020 bulan Februari, Melia Laundry mendapatkan The Best Choice Indonesia Franchise. Itu award-award kami, mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Adapun peluang bisnis di masa new normal saat ini, tidak dipungkiri, semua akan mengalami dampaknya. Ya, waktu itu kita sangat kena dampaknya di bulan Maret, April. Memang ada penurunan sekitar 40%. Kita tidak lebih 40%. Ya, 30-40%. Tetapi dampak itu tidak terlalu lama dan terlihat setelah habis Lebaran ini. Lama-kelamaan kami mulai naik. Dan sekarang penurunannya tinggal 20% Bapak Ibu. Nah, penurunan itu kami yakin terus-menerus karena kami tetap mengeterapkan apa yang dianjurkan pemerintah, pastinya nanti akan kembali lagi normal. Target kami tidak lebih dari 2020, nanti di 2021 kami sudah kembali normal. Dan semoga masa pandemi ini juga makin lama juga makin berkurang. Nah, pada saat new normal kita melihat beberapa peluang. Di antaranya masyarakat di Indonesia lebih peduli terhadap kesehatan kebersihan. Bapak Ibu kalau misalnya keluar rumah, masuk pasti harus ganti pakaian, tidak boleh masuk rumah, harus mandi. Nah, pakaian yang diletakkan itu langsung bawa ke Melia. Itu anjuran pemerintah Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita lebih menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Salah satunya dengan lebih memperhatikan kebersihan pakaiannya tadi. Ya, saya sendiri kalau habis pergi, pakaian tidak langsung dicopot, anak saya marah Bapak Ibu. Jadi pastinya ini peluang bagi bisnis laundry. Nah, hal tersebut di atas menjadi peluang dari Melia Laundry. Dengan ini jelas kalau bisnis laundry merupakan bisnis yang tahan krisis maupun pandemi. Terbukti Melia Laundry tetap eksis di usianya yang hampir 25 tahun ini. Oke Bapak Ibu,
program-program menghadapi new normal. Orang dengan cara new normal saya nggak ngerti, ini normal aja lah. Gitu ya. Tapi kami terus melakukan program dengan melakukan, karena Bapak Ibu pastinya tidak akan keluar kalau tidak ada kepentingan. Jadi kita lebih mengutamakan layanan pick up and delivery service maupun door to door, yaitu pengambilan dari rumah ke rumah. Nanti akan kendaraan yang akan menjemput dan mengantar baju itu ke rumah Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, mungkin kita melakukan sapa pelanggan dengan memanfaatkan media sosial, istilahnya itu WA Blast, dengan IG, dengan Facebook. Di Jogja ini saya malah ada yang namanya drive-thru. Wah, ini konyol. Jadi di agen kami, mobil ini tinggal tin-tin, nah, gitu aja. Orang kami tinggal menyamperin di mobil, langsung kasih, silahkan. Begitu ngambil, telepon, kita antar ke mobil. Nah, yang ketiga juga kita ada program untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama. Ini promo-promonya macam-macam Bapak Ibu. Mungkin bisa cuci 5, gratis 1, atau cuci pakaian piyama 10, gratis 2, macam-macam. Ini program daripada marketing kami. Nah, yang keempat, tidak kalah pentingnya, kita harus tetap meningkatkan mutu dan kualitas produk terkait kebersihan dan higienitas produk sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu, kami akan masuk ke bisnis line di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini ada 3 workshop. Di PT Melia Pilar Utama, kami mempunyai 3 brand, Bapak Ibu. Di situ ada sebelah kiri itu workshop laundry satuan. Itu berada di Yogyakarta di Jalan Raya Tajem. Workshop laundry hotel itu berada di Bitung. Dan workshop laundry on kilos. Jadi kita ada 3 brand daripada laundry itu. Monggo silahkan Bapak Ibu yang tertarik ingin berbisnis apa. Oke, dari semuanya kami mempunyai unique selling point. Nah, yang jelas Melia Laundry sudah 25 tahun. Pastinya pelopor laundry adalah Melia. Nah, dan didukung oleh sistem teknologi informasi. Di sini kita suka menyebutnya MEA, yang sudah terintegrasi menghasilkan informasi yang akurat dan analisa yang digunakan untuk pengembangan usaha. Ini beberapa unique selling kami. Oke Bapak Ibu, begitu saja. Selamat sore, terima kasih. Wow, thank you Bu Ana. Materinya sangat menarik untuk kita bahas sore hari ini. Saya yakin juga Bapak Ibu juga sangat menyimak sekali. Terbukti sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens, tapi kita akan bahas nanti. Bapak Ibu, tentu sebelumnya saya ucapkan selamat nih Bu Ana. Dari presentasinya sepertinya banyak sekali penghargaan yang diperoleh ya Bu Ana. Iya, jelas Bu. Ya, tentu seluruh penghargaan yang diperoleh tentu kan diperoleh dengan kerja keras ya, tidak dengan instan ya. Oh, saya lihat usaha tidak mengkhianati hasil Bu. Benar sekali. Bahkan yang di belakang Bu Ana juga terpampang jelas dan nyata. Penghargaan-penghargaan tersebut membuktikan bahwa Melia Laundry telah berhasil melewati fase ke fase dalam proses bisnisnya. Sampai kondisi pandemik pun terjadi, Melia Laundry mampu bertahan dan melewati krisis tersebut. Saya yakin ini bukan proses yang bisa dijalankan dengan
tanpa pengalaman, sudah pasti ini menjadi proses yang Bu Ana bisa lakukan dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Kurang lebih gitu ya Bu Ana ya? Iya. Oke. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menekan tombol Q&A. Saya akan tanyakan langsung kepada Bu Ana, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut dengan diskusi bincang santainya, kita akan simak video berikut ini. Cuci bersih, cuci Melia Laundry, cuci bersih, cuci Melia Laundry. Kami hadir membantu Anda mencuci bersih pakaian Anda. Layanan berkualitas hanya di Melia Laundry. Kami hadir membantu Anda membuat pakaian nama dan juga mungkin logo. Nah, ini nama Melia ini dari mana nih? Ini kalau Melia tuh sebetulnya namanya tuh dari bahasa Jawa. Milio. Air mengalir. Milio. Iya, bukan karena kita tuh terlalu bikin Jawa kan kurang menjual ya. Jadi kepada jadi Melia lah. Kami hadir membantu Anda mencuci bersih pakaian Anda. Layanan berkualitas hanya di Melia Laundry. Kami hadir membantu Anda membuat pakaian harum dan wangi, membantu keluarga Anda tampil rapi percaya diri. Melia Laundry, Melia Laundry, bersih sehat ramah lingkungan. Melia Laundry, Melia Laundry, menjaga warna serat pakaian Anda. Melia Laundry, Melia Laundry, bersih sehat ramah lingkungan. Melia Laundry, Melia Laundry, keluarga bersih, keluarga ceria. Melia Laundry, Melia Laundry, bersih sehat ramah lingkungan. Melia Laundry, Melia Laundry, menjaga warna serat pakaian Anda. Melia Laundry, Melia Laundry, bersih sehat ramah lingkungan. Melia Laundry, Melia Laundry, keluarga bersih, keluarga ceria. We serve you better, we serve you better. Cuci bersih, cuci Melia Laundry. Cuci bersih, cuci Melia Laundry. Itulah divisi dari Melia Laundry. Ingat, saya masih ingat di rekaman saya bahwa kala itu saya bertemu dengan Pak Fen, ya, Pak Fen selaku founder dari Melia Laundry dan Bu Ana dalam satu kegiatan franchise pertama kalinya diselenggarakan. Jadi masih ingat di benak saya bahwa kala itu Pak Fen dengan semangat 45 bersama Bu Ana memiliki visi dan misi yang cukup baik untuk mengembangkan bisnisnya dengan pola franchise yang pasti tentu sama-sama saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Flashback sedikit Bu Ana, bagaimana ketika tentu kan Melia Laundry ini tidak terlepas dari almarhum Pak Fen Saparita dan Bu Ana sebagai pendiri dari Melia Laundry. Nah, bisa flashback sedikit Bu, menceritakan bagaimana Pak Fen dan Bu Ana melihat bahwa bisnis laundry ini memiliki potensial yang sangat luar biasa saat diawali kala itu di 2000 mengawali bisnis hingga 25 tahun berjalannya Melia Laundry. Gimana Bu Ana? Oke, memang dulu kami sama-sama bekerja di salah satu perusahaan swasta, tapi
entah karena apa, waktu itu suami saya langsung memutuskan dia ingin bisnis. Dan saat itu dia tapi aku pengen bisnis yang ada hubungannya dengan air. Nah, saya juga nggak ngerti apa, tapi juga saya waktu itu nggak tahu dia dapat wangsit dari mana. Tahu-tahu dia ngomong, saya pengen bisnis laundry. Saat itu saya masih beli mesin build up dari luar. Iya, waktu itu kalau nggak salah nunggunya 3-4 bulan. Kami ilmu juga tidak ada. Akhirnya sudah kami rencanakan bisnis laundry dan akhirnya pakai nama tadi kenapa Melia. Nah ini seperti falsafah hidup kita. Seperti air mengalir kata Pak Fen tadi Milio. Terus kita biar kerennya aja kita kasih nama Melia. Nah dari situ ya sudah. Karena suami sudah memilih bisnis baru, saya belum keluar, waktu itu belum keluar kerja, dan setelah 1 tahun, saya membantu suami untuk ikut aktif di bisnis laundry ini. Dan setelah 8 tahun, baru kita franchise-kan. Ya waktu itu niatnya, satu hal saya waktu itu saat suami saya mau bisnis, saya hanya bilang, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya keberhasilan yang tertunda. Jadi yang ada hanya berhasil. Dan di benak kita, bagaimana kita berhasil. Itu saja Bu Susi mengawalinya. Menarik, highlight-nya tidak ada kata menyerah, yang ada adalah kata berhasil. Menarik ya Bu Ana. Dan itu masih dipegang teguh ya, untuk bisnis Melia Laundry ke depannya. Oke. Bu Ana, Melia Laundry ini kan seperti yang tadi disampaikan bahwa identik sekali dengan Pak Fen Saparita ya. Jadi kalau ingat Melia Laundry, ingat Pak Fen ya Melia Laundry. Itu tidak bisa terpisahkan karena beliau sangat kental sekali terhadap pengelolaan bisnis Melia Laundry. Nah, ketika Pak Fen almarhum sudah tidak ada, seperti apa proses manajemen dan kepemimpinan di Melia Laundry saat ini, Bu Ana? Ya, saat itu memang Pak Fen tidak ada, sangat mendadak juga, tidak sakit. Itu di tanggal 1 Desember 2017. Semua tidak dipersiapkan. Dan beberapa franchisee, yaitu dari Denpasar, Pak Putu, sampai-sampai mengatakan bahwa saya yang akan menghantar Pak Fen ke pemakaman. Saya sempat juga tadinya bingung harus bagaimana, tapi saya kumpulkan tim, bagaimana ini. Nah, karena saya sendiri juga aktif di manajerial, tapi memang saya tidak jago marketing seperti Pak Fen. Akhirnya tim kami yang sudah solid, kita berembuk sebentar, dan akhirnya saya datangin franchisee itu untuk bagaimana ini ke depan. Ya dia tadinya juga agak, aduh bagaimana nih Melia dengan tidak adanya Pak Fen. Ternyata karena saya sudah membangun sistem yang kuat, ya tidak jadi masalah. Jadi saya tambah yakin bahwa dengan sistem yang kuat kita tetap bisa berjalan dengan baik, dan franchisee kami mempercayainya, dan ya sampai saat ini kenyataannya juga dari 2017 malah kita di 2017 itu pembukaannya sangat banyak. Waktu itu ada, kalau nggak salah, 7 atau 9 workshop, kalau nggak salah. Nah, itu jangan luar biasa, 2018 itu sisa-sisa dari Pak Fen juga masih banyak. Sampai sekarang masih bertumbuh. Di 2020 aja, kita sudah punya 2 workshop satuan yang segera akan buka. Dan 1 workshop kiloan yang sudah buka. Jadi saya sangat percaya. Itu Bu Susi. Oke,
Baik Bu Ana, banyak sekali beberapa dari audiens menanyakan pada Bu Ana nih perihal mengenai Melia Laundry. Ada dari Bapak Ahmad dari Tasikmalaya. Beliau menanyakan apa yang membuat masyarakat ingin menggunakan jasa laundry, sementara hampir semua rumah memiliki alat mesin cuci Bu Ana, benar juga ya, untuk membersihkan pakaian mereka. Terima kasih. Nah, silakan Bu Ana, apa yang membuat Melia Laundry atau orang-orang menggunakan jasa Melia Laundry, padahal mesin cuci di rumah ada, gitu loh Bu Ana. Tahu. Silakan Bu Ana. Awalnya saat saya itu juga suami mau bisnis laundry, saya pikir ini kan bisnisnya mbok-mbok, gitu kan, para pembantu, itu kan. Tapi coba kami punya pelanggan dari instansi yang dulu namanya banknya itu Bank BII, ya. Sekarang namanya Maybank. Dulu setelah sekian tahun dia sempat off 3 bulan. Nah, ternyata bahwa baju yang dicuci sendiri dengan baju yang masuk di laundry itu akan beda. Yang jelas, dengan perawatan yang lebih bagus. Nah, itu kan. Dan tidak semua mesin rumahan bisa mencuci. Seperti jaket kulit, seperti mungkin baju-baju sutra atau baju-baju yang ada perada-peradanya. Jadi tetap di mana fashion ini masih kita ini istilahnya baju ini masih melekat di dalam tubuh kita masih dibutuhkan. Itu Bu Susi. Artinya potensi laundry, bisnis laundry itu tetap dibutuhkan meskipun mesin cuci ada di setiap rumah ya Bu Ana? Iya. Selama kita masih menggunakan berbagai macam jenis pakaian. Gitu ya Bu Ana? Iya, betul. Menarik. Oke, Bu Ana, ada yang menarik dari apa yang tadi disampaikan mengenai tagline dan moto dari Melia Laundry. We serve you better. Nah, ini seperti apa Bu Ana yang ingin ditonjolkan dari moto tersebut? Karena saya pikir dengan kita memberikan pelayanan yang lebih baik, hampir semua perusahaan jasa sudah pasti akan mengacu kepada hal demikian. Menurut Bu Ana gimana terhadap tagline tersebut? Tagline ini memang dari sejak awal ya, kita we serve you better. Yaitu kami ingin melayani lebih baik, yaitu baik konsumen maupun mitra kami. Nah, karena apa? Kita di usaha jasa itu hanya ada 2. 1, pelayanan. Yang kedua, kualitas. Selama kita masih bisa mempertahankan pelayanan dengan baik dan kualitas baik, tidak akan konsumen itu lari kemana-mana. Itu Bu Susi. Berarti kalau bisa dibilang Bu Ana, kalau di laundry ini identik dengan pelayanan dan kualitas itu menjadi nomor 1 ya Bu Ana untuk dideliver kepada konsumen. Iya. Berarti ini juga cukup dengan padat karya. Artinya ketika bicara pelayanan dan kualitas tentu tidak terlepas dari human. Bagaimana proses training yang dilakukan oleh Melia Laundry ketika proses training kepada seluruh SDM khususnya yang berada di workshop laundry itu sendiri, Bu Ana? Ya, dulu sistem yang lama kita training itu 2 bulan. Tapi dengan sistem sekarang saat pembukaan kita training 1 tahun Bu di tempat. Jadi kalau buka saya akan kasih tenaga produksi selama 1 tahun. Nah di situ nanti akan menambah saat penambahan karyawan di situ dengan proses training karena sebulan 2 bulan sangat tidak cukup untuk pengenalan jenis-jenis pakaian yang sangat beragam ini Bu. Ya Bu Susi. Oke.
Gitu ya Bu ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa Melia Laundry ini sangat menjamin kualitas dari setiap SDM-nya. Begitu ya Bu Ana? Ya, ya, ya. Baik kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens, Bu Ana. Dari audiens, dan rata-rata hampir semua menanyakan mengenai berapa investasi dari Melia Laundry. Terus ada dari Bapak, saya sebutkan dulu, dari Bapak Agus, kapan di masa pandemik seperti ini, perkiraan ROI untuk bisnis laundry kiloan berapa lama? Kita tahan dulu Bu Ana, kita cari lagi, bagaimana cara untuk bergabung dengan Melia Laundry? Berapa modal minimal untuk bergabung di Melia Laundry? Terus dari Bapak Hindra Probolinggo. Tadi Bapak Agus dan sekarang Bapak Hindra, dan saya tanya Bapak Antonius. Sebentar, saya coba cari beberapa poin yang menanyakan mengenai berapa investasi yang ditawarkan oleh Melia Laundry. Mungkin Bu Ana bisa memaparkan sedikit mengenai peluang franchise-nya, baik itu dari nilai investasi, kapan ROI, peruntukannya untuk apa, dan lain sebagainya. Silakan Bu Ana. Oke. Tadi paketnya ya Bu ya? Iya, paket franchise-nya Bu Ana. Nah, paketnya kita ada 3 macam kan tadi Bu. Yang paket franchise laundry satuan itu dengan total investasi, maksudnya paket ke kami ya Bu ya, itu sekitar 650. Itu exclude PPN. Nah, itu 650 itu 500 jutanya adalah mesin-mesin dan perlengkapan, yang 150 adalah franchise fee. Nanti ada biaya renovasi, mobil, dan lain-lain. Itu yang sudah, karena saya itu kalau bicara based on data, itu yang sudah ada dan yang sesuai dengan apa yang kita jalankan marketingnya, itu sekitar 3 tahun, Bu. Itu sesuai laba rugi. Kalau cash flow itu yang satuan itu 2 tahun 2 bulan. Nah, itu yang cash flow. Nah, kalau yang laundry hotel, memang maaf, laundry hotel ini biasanya pemiliknya karena beliau punya hotel. Beliau punya hotel, tapi laundry hotel itu dia bisa juga menerima satuan. Laundry satuan. Kalau laundry hotel dengan asumsi biaya tadi beli di kami aja 1 len 1,5 M, yang 2 len tadi 2,5 M memang agak panjang. Itu bisa di atas 5 tahun, tidak sampai 5 tahun. Ya. Ini karena yang Manado itu Bitung belum sampai 5 tahun, tapi yang di Jogja ini sudah 5 tahun lebih. Itu sepertinya dia sudah ROI-nya sudah tercapai. Dan kalau laundry kiloan, on kilos, itu paket di kami adalah 150 juta, exclude PPN, plus renovasi, dan lain-lain. Ini kendaraannya mungkin hanya kendaraan motor, itu sekitar karena tadi 150 juta ya, tapi kalau kiloan ini hasilnya beda dengan yang satuan. Itu juga hampir sama. 3 tahun. Ya, 3 tahun 1 bulan malah kemarin yang based on datanya. Kalau sesuai cash flow itu 2 tahun 3 bulan. Nah, itu untuk yang kiloan. Begitu Bu Susi? Oke, baik Bu Ana. Berarti tadi sudah ada pemaparan dari Bu Ana terkait dengan paket franchise
terkait dengan paket franchise. Nah, ini juga penjelasan dari Bu Ana tersebut juga mewakili pertanyaan dari Bapak Henry Adam dari Bandung yang menanyakan kepada Bu Ana bagaimana proses menjadi franchisee Melia Laundry untuk workshop misalnya. Tadi sudah dipaparkan, terus benefit-benefit yang didapat sebagai franchisee dan berapa lama BEP-nya. Mohon pencerahan. Nah, artinya tadi sudah dipaparkan secara lengkap dan komprehensif oleh Bu Ana, sehingga mungkin Pak Henry Adam jika berminat bisa menghubungi nomor telepon Melia Laundry atau marketing Melia Laundry. Kurang lebih begitu, Pak Henry. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada tayangan dari testimoni Melia Laundry. Kita simak video berikut ini. Selamat pagi, nama saya Imam Taufik Suryanegara. Saya bekerja di perusahaan swasta. Saya berasal dari kota Sidoarjo di Jawa Timur. Saya bergabung dengan Melia Laundry sejak awal tahun 2020. Saya memilih lokasi untuk pengembangan usaha laundry di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya saya berencana membuka usaha laundry tersebut di kisaran Idul Fitri tahun 2020 ini, tetapi dengan kondisi pandemi Corona, akhirnya saya memutuskan untuk mendelay pembukaan itu di bulan September. Saya melihat peluang bisnis bersama Melia Laundry ini sangat prospektif, karena Melia sudah 24 tahun berkiprah di industri laundry nasional, dan saya melihat cabang-cabang yang ada di Indonesia cukup banyak dan sangat sukses. Dan ke depan saya melihat prospek ini sangat menjanjikan. Jadi kenapa saya memilih itu, karena salah satunya adalah sustainability dari Melia Laundry. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Venas, saya franchisee dari Melia Laundry. Saya franchise-nya ada di lokasi saya ada di Jakarta Selatan. Saya bergabung dengan Melia Laundry ini di tahun 2005. Jadi sudah 3 periode dan sekarang memasuki periode yang keempat. Kenapa saya waktu itu memilih Melia Laundry? Karena dari pengalaman yang dimiliki Melia Laundry, saya bisa mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan bisnis laundry dan mendapatkan partner yang profesional, sehingga dalam menjalankan bisnis ini saya bisa lebih mudah. Jadi nggak bingung-bingung sekali dalam menjalankan bisnis laundry ini sampai dengan saat ini. Jadi kerjasama yang baik dari Melia Laundry membantu saya dalam menjalankan bisnis ini sampai sekarang. Terima kasih Melia Laundry. Salam sukses luar biasa. Halo sahabat Melia, saya Adi, saya adalah owner Melia Laundry Malang yang ada di Jalan Kalpataru. Kami bergabung dengan Melia Laundry sudah dari Desember 2010. Dan akhir tahun ini kami akan memperpanjang waralaba yang ketiga. Alasan kami bergabung dengan Melia Laundry karena Melia Laundry adalah waralaba yang profesional serta tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, manajemen Melia Laundry selalu mensupport kami apabila terjadi trouble di lapangan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya juga berdampak pada usaha bisnis laundry kami, terutama di bulan April dan Mei. Tetapi dengan diberlakukannya era new normal, kami berharap kami akan tetap tumbuh kembang dan baik, dan kami berharap masih ada peluang bisnis di Melia Laundry. Terima kasih. Bergabung dan sukses bersama Melia Laundry. Melia Laundry will serve you better. Bapak Ibu, baru saja kita simak pembahasan mengenai testimoni dari mitra Melia Laundry yang mewakili di beberapa wilayah. Ada dari Bapak Taufik Suryanegara dari Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan franchisee yang baru
bergabung karena tertarik dengan perspektif dan sustainability bisnis dari Melia Laundry yang sudah terbukti proven menurut beliau. Dan juga ada Bapak Venas dari Jakarta Selatan. Bapak Venas bahkan sudah bergabung dengan Melia Laundry sejak tahun 2005. Tahun ini merupakan periode keempat buat beliau. Beliau memutuskan untuk memperpanjang kontrak waralaba dengan Melia Laundry. Artinya sudah terbukti bahwa Melia Laundry memberikan keuntungan bukan hanya dalam bekerja sama bisnis, tapi secara finansial, sehingga beliau memutuskan untuk memperpanjang kontrak selanjutnya. Terakhir ada Bapak Inyoman Adi dari Malang yang sudah bergabung ketiga kalinya memperpanjang kontrak waralaba dengan Melia Laundry. Sekarang tentu saya akan membacakan beberapa pertanyaan kembali Bapak Ibu dari Q&A di Zoom dari forum Franchise Talk. Oke, saya akan ada dari Papua Bu Ana. Saya dari Papua, Marjan Bato dengan Bapak Marjan Bato, tepatnya di Sorong dan Raja Ampat. Apakah investasinya sudah termasuk tempat atau mesin dan training karyawan, atau kami akan cari tempat nanti Melia Laundry yang tanggung alatnya? Seperti itu Bu Ana. Jadi ada pertanyaan dari Pak Marjon Bato, silakan dijawab Bu Ana. Oke, untuk dari kami itu mesin-mesin Bu, mesin-mesin dan setup awal juga termasuk training karyawan. Nah, kalau untuk tempat, renovasi, dan kendaraan itu masih dari Bapak. Ini kalau untuk laundry satuan. Tapi kalau laundry kiloan, Bapak tidak perlu kendaraan mobil, cukup sepeda motor. Itu Bu. Oke. Nggak terasa ya, waktu hampir di penghujung, Bapak Ibu. Banyak sekali beberapa pertanyaan yang mungkin sudah diwakili oleh presentasi yang dipaparkan oleh Bu Ana. Dan bagi beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat saya tanyakan langsung, mungkin bisa langsung tanyakan melalui nomor telepon yang dapat dihubungi di 08510433 Bapak Ibu, jika untuk Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut, dapat juga menghubungi WA group yang Bapak Ibu daftarkan dalam forum Franchise Talk sore ini. Oke, terkait dengan sebelum closing, mungkin Bu Ana, ini ada beberapa pengumuman nih Bu Ana, yang mungkin Bu Ana bisa kasih beberapa penanya. Pilih satu penanya yang paling baik, bantu saya Bu Ana, penanya yang terbaik, yang bisa diberikan buku dari franchiseglobal.com Bu Ana. Halo Bu Ana. Ya, Bu. Ya Bu Ana. Tadi sepertinya ada Pak Henry ya dari Bandung ya. Oke, Pak Henry dari Bandung. Oke, Pak Henry, selamat. Anda dipilih oleh Bu Ana untuk mendapatkan buku dari Infobrand dan franchiseglobal.com. Selanjutnya Bu Ana. Itu ada Pak Dedi Hidayat itu. Pak Dedi Hidayat. Oke, Pak Dedi Hidayat. Ini kalau masalah strategi ini kita menyenangi sekali. Oke, Pak Dedi Hidayat. Oke, Bu Ana, ada pertanyaan terakhir dari netizen terkait dengan sustainability dari bisnis laundry itu sendiri. Nanti Bu Ana bantu jawab, setelah itu kita akan closing statement. Selamat sore dari Ibu Aisyah. Tantangan apa yang terberat dalam menjalankan bisnis laundry? Apakah dari manpower atau prosesnya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan? Butuh waktu berapa lama sampai konsumen percaya adanya bisnis laundry kita? Terima kasih dari Aisyah Pamulang Tangsel, Bu Ana. Oke, sebetulnya tantangan terberat di bisnis ini adalah masalah manusia. Nah, kalau kita bisa
melatih tenaga kerja itu bagaimana pelayanan dengan baik, bagaimana ini konsumen pasti tidak akan lari. Ya. Jadi memang kami nanti akan mengajarkan bagaimana greeting yang baik, bagaimana menyapa pelanggan yang baik, bagaimana dia harus berdiri. Mungkin kami juga mencontoh dengan pelayanan-pelayanan di bank saat ini ya, itu sangat luar biasa. Jadi memang kalau untuk Melia Satuan, karena pangsa pasarnya adalah menengah ke atas, pastinya kalau dia sudah hatinya, istilahnya itu sudah terpikat oleh satu workshop ini, dia tidak akan lari kemana-mana. Itu Bu. Oke, baik. Kalau begitu Bu Ana, sudah hampir 1 jam kita berbincang di acara Franchise Talk. Tentu pemaparan Bu Ana sangat menarik dan sangat bermanfaat, disimak oleh para Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup acara ini, ada di beberapa kesimpulan yang diperbincangkan. Pertama, bisnis laundry merupakan bisnis yang sangat potensial dan prospektif tentunya. Namun tanpa pengelolaan yang baik, bisnis laundry juga tidak akan berkembang dengan baik. Apalagi bisnis laundry merupakan bisnis yang cukup kompetitif secara market. Tentu yang kedua adalah waralaba Melia Laundry menjadi alternatif yang sangat tepat untuk dijadikan pilihan jika ingin menjalankan bisnis laundry dengan konsep waralaba tentunya. Hal ini terbukti bahwa Melia Laundry merupakan pelopor waralaba laundry yang sudah sustain dan proven selama 25 tahun dengan berbagai macam penghargaan yang telah diterima. Tentunya ini menjadi bukti nyata bahwa Melia Laundry mampu memberikan menjadikan mitra-mitranya untung, dan tentu secara potensial bisnis akan terus tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, jangan ragu lagi jika Anda tertarik untuk bergabung dengan bisnis laundry ataupun dengan waralaba Melia Laundry. Di penghujung ini tentu saya mengharapkan jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor telepon yang tadi sudah saya sebutkan. Closing statement silakan Bu Ana sebelum kita tutup acara hari ini. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara Franchise Talk di sore hari ini. Dan jika ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi di nomor kami di 085 100 433 100. Atau mungkin juga bisa di langsung HP saya. Di langsung HP saya di 0811 28 33 61. Ya, langsung ya, Bapak Ibu bisa WA, ya. Saya akan jawab, saya akan telepon kembali. Oke. Terima kasih, selamat sore. Oke, baik Bapak Ibu, menarik sekali tadi ya, bahkan Bu Ana sampai sharing nomor telepon pribadi beliau untuk Bapak Ibu bisa japri ke beliau mengenai proses tindak lanjut dari keminatan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sahabat Franchise Talk, terima kasih, menarik sekali bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya bisa berbagi kepada Bapak Ibu di forum Franchise Talk sore ini, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan setia hingga akhir acara. Saya Susilowati Ningsih, sampai jumpa di Franchise Talk berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.